Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk berusaha menggapai rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu hidayah menuju iman dan amal soleh, yang hal itu akan menghantarkan kita kepada rezeki yang hakiki yang paling baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala firmankan di akhir-akhir surat At-Talaq, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha qad ahsanallahu lahu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah Ta'ala telah memperbagus untuknya rezeki. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah faedah yang besar, bahwasanya rezeki yang paling baik, rezeki yang paling bagus yang Allah berikan kepada hambanya adalah tatkala dia masuk ke dalam surga, yaitu di akhirat kelak. Masuk ke dalam surga tersebut mendapatkan kenikmatan yang abadi kekal selama-lamanya. Ini adalah rezeki yang terbaik yang tidak ada tandingannya. Dan tentunya hal itu terjadi di hari kiamat. Tidak mungkin masuk surga ketika kita di dunia. Maka rezeki yang terbaik ketika kita di dunia adalah ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah taala untuk bisa melaksanakan sebab kita masuk ke dalam surga, yaitu yang tadi disebutkan, iman kepada Allah taala dan beramal saleh. Maka tatkala kita duduk-duduk di majelis ilmu seperti ini, maka sungguh kita sedang berusaha menggapai rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Rezeki yang terbesar ketika di dunia bukanlah berupa harta benda, bukanlah berupa jabatan, bukanlah berupa mendapatkan wanita tercantik di dunia, tidak. Tetapi rezeki yang terbesar adalah ketika kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, sehingga kita bisa beriman dan beramal saleh dan masuk ke dalam surga dengan izin Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita malam hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana kita sedang berada di akhir-akhir dari pembahasan tentang Tauhid Rububiyah, yang mana untuk pertemuan ini kita beri tema pembahasan yaitu Tauhid Rububiyah saja tidak cukup, Tauhid Rububiyah saja tidak cukup. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya setelah kita mengetahui tentang makna tauhid rububiyah dan pentingnya kita memahami tauhid rububiyah, namun ternyata itu bukanlah menjadi hal yang inti, bukan menjadi hal yang inti di dalam kehidupan kita yang menjadikan kita itu selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi tauhid rububiyah yang wajib kita imani ini adalah sebagai pintu menuju hal yang inti tersebut, yaitu tauhid uluhiyah. Sebagaimana telah kita baca kemarin sebagian penjelasan dari Syekh hafizahullah taala, bahwasanya tujuan diciptakannya manusia
adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, seperti yang telah kita baca di akhir pembahasan yang lalu, yaitu Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh melanjutkan, ya, menjelaskan ayat ini, ya. Beliau mengatakan, "Wa ma'na ya'budun yufridunani bil ibadati." Dan makna firman Allah taala ya'budun, agar mereka manusia itu beribadah kepadaku, menyembahku, kata Syekh maknanya adalah apa? Agar mereka yufridunani bil ibadati, agar mereka mengesahkan aku, yaitu Allah taala, dalam ibadah, ya. Perlu kita fahami bahwasanya apa yang disampaikan oleh Syekh tentang makna kalimat ya'budun ini adalah penjelasan tentang syarat, ya, yang pasti harus ada agar seseorang itu bisa dikatakan beribadah kepada Allah. Ya, jadi ini bukanlah makna penjelasan dari makna dari kalimat ibadah, karena ada keterangan tersendiri tentang makna ibadah, sebagaimana mungkin nanti akan kita bahas ketika membahas atau mempelajari tentang tauhid uluhiyah, insyaallah, bahwasanya ibadah itu maknanya atau hakikatnya adalah ketundukan seseorang dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang dia ibadahi, dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, yang itu dilandasi dengan cinta dan pengagungan. Inilah hakikat dari ibadah, makna dari ibadah itu sendiri. Akan tetapi ternyata ketika seseorang ingin menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala tidak akan menerima dan tidak akan menganggap ibadah orang tersebut kecuali jika ibadah tersebut murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah taala mengatakan, "Ana aghnash syuraka'i 'ani syirki. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Maka apabila ada seseorang yang melakukan amalan, ya, dalam amalan tersebut dia menyekutukan sesuatu yang lain kepadaku, maka aku akan meninggalkan dia bersama dengan sekutunya. Artinya Allah tidak akan menerima amalan orang tersebut. Allah tidak akan menganggap amalan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah maka Syekh mengatakan, makna ya'buduni, makna bahwasanya manusia dan jin itu menyembah atau beribadah kepada Allah adalah apa? Yufridunani bil ibadah, di mana mereka mengesahkan Allah taala di dalam ibadah. Bisa difahami ya nih, ya. Jadi ini maksud dari penjelasan Syekh di sini dari kalimat ya'buduni, ya. Ya'buduni, ya, ini bahwasanya syarat ibadah seseorang kepada Allah, syarat dikatakan seseorang itu betul-betul beribadah kepada Allah taala adalah apa? Dia harus mengesahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Sama sekali tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dikatakan di sini, ya, wala yakunul 'abdu muwahhidan bimujarradi i'tirafihi bitauhidir rububiyyati. Maka tidaklah seorang hamba itu menjadi orang yang bertauhid. Perhatikan kalimat ini, ya. Ini yang saya jadikan sebagai tema pembahasan kita. Tidaklah seorang hamba itu menjadi orang yang bertauhid bimujarradi i'tirafihi bitauhidir rububiyyah, dengan semata-mata mengakui tauhid rububiyah. Jadi kalau ada orang yang sudah memiliki tauhid rububiyah, mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya pengatur, pemberi rezeki dan lain sebagainya, artinya dia memiliki tauhid apa? Rububiyah, maka orang tersebut tidak berhak untuk dikatakan sebagai orang yang bertauhid walaupun dia sudah memiliki tauhid rububiyah. Jadi pahami ini, ya. Maka tauhid rububiyah itu saja tidak cukup. Tidak cukup hanya sekedar memiliki tauhid rububiyah, hatta yuqirra bi tauhidil uluhiyyati wa yaquma bihi, sampai dia itu mengakui tauhid uluhiyah dan menegakkan tauhid uluhiyah tersebut. Mengakui tauhid uluhiyah maksudnya adalah mengakui bahwasanya tidak ada satupun zat yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan menegakkannya artinya apa? Dia melaksanakan itu. Melaksanakan ibadah itu hanya kepada Allah. Meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah dan dia melaksanakan ibadah kepada Allah saja. Nah, inilah dengan hal tersebut,
dengan dia mengakui tauhid uluhiyah dan melaksanakan atau menegakkan tauhid uluhiyah, ya, dalam arti dia beribadah hanya kepada Allah saja, barulah dia dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Jadi pahami ya? Wa illa fa innal musyrikina kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah. Karena sesungguhnya bahwasanya orang-orang musyrik dahulu mereka ternyata mengakui tauhid rububiyah. Ya kan? Orang-orang musyrik terdahulu yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka sudah mengakui tauhid rububiyah. Namun demikian Rasulullah SAW tetap mengajak mereka, tetap berdakwah kepada mereka, tetap memerangi mereka sampai kapan? Sampai mereka menegakkan tauhid uluhiyah. Baik. Walam yudkhilhum fil Islam, dan itu pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tadi tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya mana? Rasulullah SAW tetap berdakwah kepada mereka, tetap ada permusuhan dengan mereka, ya kan? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW tetap memerangi mereka. Wa hum yuqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumit. Padahal mereka orang-orang musyrik zaman dahulu itu juga mengakui bahwasanya Allah sang pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bersamaan dengan itu ternyata apa? Mereka bukan muslim, mereka juga diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini jelas ya, bahwasanya semata-mata tauhid rububiyah, hanya sekedar memiliki tauhid rububiyah, maka tidaklah apa? Tidaklah cukup. Nah, kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, yakni tentang pengakuan orang-orang musyrik atas rububiyahnya Allah Ta'ala ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, di antaranya dalam ayat 87. Ya Allah berfirman di sini, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik yang kalian hadapi, yang kamu hadapi, jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan berkata, yang menciptakan mereka adalah apa? Allah. Mereka tahu rububiyah kan ini kan? Juga dalam firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 9, wala in saltahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang mencipta langit, siapa yang mencipta langit-langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan mereka itu semua, yang menciptakan langit-langit dan bumi itu adalah Al-Azizul Alim, yang maha perkasa, yang maha mengetahui, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Juga dalam surat Yunus Allah Ta'ala berfirman, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ya, kalian mendapatkan rezeki dari langit, dari bumi. Siapa yang memberikan kepada kalian? Amman yamlikus sam'a wal absar, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan manusia? Ya. Siapa? Kalau misalkan ada seseorang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi buta, adakah yang bisa mendatangkan penglihatan bagi dia? Tidak ada. Seandainya ada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi tuli, adakah yang bisa mendatangkan pendengaran bagi dia? Tidak ada. Yang menguasai pendengaran dan penglihatan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, atau siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya banyak ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati seperti apa contohnya? Seperti binatang, misalkan saja ayam keluar dari telur, ya kan? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya. Atau misalkan tumbuh-tumbuhan yang hidup dikeluarkan dari apa? Biji-bijian. Ini dicontohkan oleh para ulama menjelaskan ayat ini ya. Yukhrijul hayya minal mayyit. Juga ada yang menjelaskan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yaitu orang yang tadinya kafir hatinya mati, dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang beriman hatinya hidup. Nah, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya ayam mengeluarkan
telur, ya kan? Ayam mengeluarkan telur, atau misalkan dari pepohonan tumbuh-tumbuhan mengeluarkan apa? Biji-bijian. Atau tadi sebaliknya, ada orang yang tadinya beriman kemudian jadi murtad, menjadi mati hatinya. Ya, siapa yang menguasai ini semua? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur urusan-urusan yang ada di alam semesta ini seluruhnya? Fasayaqulun, niscaya mereka itu akan mengatakan Allah. Jawabannya cuma satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas bahwasanya mereka orang-orang musyrik ternyata memiliki yang namanya tauhid rububiyah. Tapi ini nggak cukup untuk menjadikan mereka muslim, ya. Tidak cukup untuk dihalalkan darahnya, tidak cukup untuk diharamkan darah dan hartanya. Tetap mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa hadza katsirun fil Qur'ani. Dan ini penjelasan tentang bahwasanya orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah ini adalah apa? Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Faman za'ama anna at-tauhida huwa al-iqrar bi wujudillahi aw al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliqul mutasarrif fil kauni wa iqtasara ala hadha an-naw'i lam yakun 'arifan bi haqiqati at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya tauhid itu adalah semata-mata mengakui adanya Allah, atau mengakui bahwasanya Allah sebagai sang pencipta yang mengatur alam semesta, dan dia mencukupkan diri atas jenis tauhid ini, dia menyangka tauhid itu adalah ini, ya kan? Berarti sesungguhnya dia tidak mengetahui hakikat tauhid. Lam yakun 'arifan bi haqiqati tauhid alladzi da'at ilaihi rusul. Yang tauhid itu diserukan oleh para rasul. Dia nggak paham berarti tauhid. Ya, kalau ada orang menganggap tauhid itu yang penting kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang melindungi, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, mengatur dan seterusnya. Ini tauhid. Kalau orang berdoa kepada selain Allah nggak apa-apa, itu nggak masalah, bukan syirik itu. Maka dia belum tahu yang namanya apa? Tauhid yang hakiki. Dia tidak tahu hakikat tauhid yang diserukan oleh siapa? Para rasul alaihi wassalatu wassalam. Banyak nggak orang yang seperti ini? Ya, saya nggak pernah sensus, jadi nggak tahu banyak nggak. Tapi yang jelas ada gitu ya. Ada orang yang seperti itu menganggap ya ini meminta-minta kepada wali-wali yang ada di kuburan itu bukanlah perkara yang syirik. Mereka menganggap ini adalah penghormatan kepada para wali. Padahal itu jelas nyata kesyirikan menurut agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka nggak paham tentang tauhid. Ya, mereka nggak paham. Orang yang menggunakan jimat untuk perlindungan, dia bilang enggak masalah pakai jimat, yang penting kan kita meyakini yang melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jimat hanya sebagai sebab. Dia anggap ini tidak bermasalah, padahal itu termasuk apa? Kesyirikan. Maka dia orang tersebut tidak memahami tentang tauhid, ya kan? Maka kita perlu belajar tauhid untuk bisa memahamkan diri kita tentang tauhid, dan kalau bisa juga memahamkan orang lain tentang tauhid ini, karena saking pentingnya perkara tauhid. Taib. Li'annahu waqafa 'inda al-malzumi wa taraka al-lazim, aw waqafa 'inda ad-dalili wa taraka al-madlul 'alaih. Jadi orang tersebut tidaklah memahami hakikat tauhid. Kenapa? Karena dia hanya berhenti pada al-malzum. Al-malzum ini maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan atau sesuatu yang menjadi sebab atas suatu konsekuensi, namanya malzum. Wa tarakal lazim, dan dia meninggalkan konsekuensinya. Maksudnya apa? Dia hanya berhenti pada tauhid rububiyah yang dia memiliki atau menjadi sebab seseorang itu harus bertauhid uluhiyah. Paham enggak? Jadi dulu kan pernah kita sampaikan, setiap orang yang telah mengakui tauhid rububiyah, maka dia tertuntut untuk apa? Untuk mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Karena yang namanya tauhid rububiyah itu ya yastalzimu tauhidar rububiyah, yastalzimu tauhidal uluhiyah. Berkonsekuensi agar orang yang mengakui tauhid rububiyah itu mintanya kepada Allah, doanya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah, ya kan? Amal perbuatannya senantiasa meminta ridho dari Allah Ta'ala, mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Ini konsekuensi dari tauhid rububiyah. Maka ketika ada seseorang yang hanya mencukupkan diri dengan tauhid rububiyah, berarti dia telah hanya berhenti di sebab yang menjadi
hanya berhenti pada sesuatu yang menjadi sebab munculnya konsekuensi, tapi dia meninggalkan konsekuensinya. Dia nggak melaksanakan konsekuensinya. Dia hanya mengakui sebabnya saja. Atau dikatakan di sini awaqafa 'inda dalil wa tarakal madlula alaih. Atau dia hanya berhenti hanya sebatas pada dalilnya saja dan dia tidak masuk kepada yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Ya, dia meninggalkan madlulnya, meninggalkan yang ditunjukkan oleh dalil. Atau lebih mudah lagi kita fahami, dia hanya berhenti di pintu saja, tidak masuk kepada rumahnya misalkan gitu ya. Kalau kita katakan tauhid itu adalah rumah, tauhid uluhiyah adalah rumah, maka pintunya adalah tauhid rububiyah. Dia hanya berhenti pada pintu saja, tidak masuk ke dalam inti dari tauhid ya. Sehingga orang tersebut adalah orang yang dikatakan tadi belum bertauhid. Nah, baik, ini ini penjelasan ini merupakan penjelasan yang masih berkelanjutan dari penjelasan yang lalu, bahwasanya hubungan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah adalah seperti ini. Ya, maka jelas di sini ya bahwasanya dengan tauhid rububiyah saja maka tidak cukup. Baik. Maka di sini dilanjutkan oleh penulis untuk kita memahami lebih lanjut tentang tauhid uluhiyah. Yang ini menjadi inti, walaupun ini nanti akan diterangkan pada bab selanjutnya secara khusus, ini bab tauhid uluhiyah ya. Baik, kita baca dahulu. Wa min khasa'isil uluhiyati al-kamalul mutlaqu min jami'il wujuh. Baik, setelah kita memahami tentang tauhid rububiyah, kita akan memahami tentang tauhid uluhiyah. Maka kita fahami dulu apa itu uluhiyah. Apa itu uluhiyah yang sering kita sebut-sebut ya dalam membicarakan tentang tauhid. Min khasa'isil uluhiyah, di antara kekhususan uluhiyah. Jadi uluhiyah adalah satu sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu kita fahami maknanya apa. Maka diterangkan di sini di antara kekhususan makna dari uluhiyah adalah apa? Al-kamalul mutlaqu min jami'il wujuh. Kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya. Kesempurnaan yang mutlak dari segala sisinya. Artinya, ketika ada satu zat yang memiliki sifat uluhiyah, dan itu hanya Allah saja ya, tidak ada yang lain yang memiliki sifat uluhiyah, maka artinya zat tersebut memiliki al-kamalul mutlak, memiliki kesempurnaan yang mutlak dari semua sisi. Dari semua sisi itu bagaimana? Zatnya adalah sempurna, nama-namanya maha indah, sifat-sifatnya maha tinggi, kemudian perbuatan yang suci dari kekurangan, penuh dengan hikmah. Ringkasnya 4 hal ini menunjukkan kesempurnaan yang mutlak pada diri Allah Ta'ala. Zatnya adalah zat yang maha sempurna, nama-namanya maha indah sehingga disebut Asmaul Husna. Kemudian sifat-sifatnya maha tinggi sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dan walahul matsalul a'la. Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu pasti didasari oleh hikmah yang menjadikan perbuatan Allah Ta'ala itu bersih dari segala macam kekurangan dan celah. Tidak mungkin kita bisa menyalahkan Allah Ta'ala atas perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan. Tidak mungkin. Karena semua perbuatan Allah pasti berdasarkan hikmah. Sampai pun ketika Allah memberikan musibah kepada kita, pasti ada hikmah. Sampai pun Allah ketika dia mencipta makhluk-makhluk yang jahat seperti iblis ya. Sampai pun Allah ketika dia mencipta makhluk-makhluk yang diharamkan ya, seperti babi dan lain sebagainya. Maka itu semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Sehingga kita tidak bisa mencela Allah Ta'ala. Allah kok mencipta iblis yang jahat, berarti Allah salah. Enggak. Tidak boleh seperti itu. Allah maha suci. Ya kan? Allah maha sempurna dalam perbuatan-perbuatannya. Maka ini kita katakan Allah lah yang memiliki sifat uluhiyah. Dia memiliki kesempurnaan yang mutlak dari semua sisi. Taib. Alladzi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisi. Sama sekali tidak ada kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, maka setelah kita mengetahui ini makna dari uluhiyah ya,
Dzalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdah. Jika demikian maka hal itu, ya, adanya sifat uluhiyah tadi, adanya kesempurnaan yang mutlak pada diri Allah Ta'ala tadi, yujibu mengharuskan an takunal ibadatu kulluha lahu wahdah, mengharuskan agar ibadah seluruhnya, ya, ditujukan hanya kepada Allah semata, saking sempurnanya apa? Allah Ta'ala. Dan sebaliknya nanti kalau kita melihat sisi lain, ya, selain Allah Ta'ala, maka maksudnya ketika kita melihat sisi lain, ya, maksudnya satu pihak itu kan sisinya Allah Ta'ala, dia maha sempurna kan gitu kan. Maka ketika kita lihat dari pihak lainnya, yaitu makhluk, selain Allah kan berarti makhluk, maka kita lihat makhluk itu pasti memiliki kekurangan, dan makhluk itu pasti memiliki kebutuhan kepada yang lain, terutama kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melihat kesempurnaan Allah yang sangat mutlak, ya kan, dan dengan kita melihat seluruh makhluk itu pasti memiliki kekurangan dan kebutuhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dari sini jelas sekali yang berhak untuk diibadahi hanya Allah, sedangkan selain Allah tidak berhak sama sekali mendapatkan satu pun jenis peribadahan. Ya, ini kalau kita lihat dari dua sisi, ya, dari sisi pandang tentang Allah Ta'ala, sisi pandang tentang makhluk, maka jelas sekali. Baik. Maka di sini kita lanjutkan, ya. Wadzalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdah wa ta'zimu wal ijlalu wal khasyatu wad du'a wal raja'u wal inabatu wat tawakkulu wal istighatsatu wa ghayatu dhulli ma'a ghayatil hubbi kullu dzalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan ayakuna lillahi wahdah. Ya. Jadi semua ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Di antaranya ini disebutkan contohnya, ini walaupun pakai kalimat dan, tetapi maksudnya ini adalah merinci tentang contoh-contoh ibadah. Seperti apa? Ta'zim, pengagungan hanya harus ditujukan kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia yang hina, ya kan, di hadapan Allah Ta'ala, yang rendah di hadapan Allah Ta'ala, maka kita harus mengagungkan Allah. Semua bentuk pengagungan itu harus untuk Allah. Sampai pun ucapan yang mengandung pengagungan, nanti kita akan pelajari, ya, terutama kalau antum belajar apa? Kitab Tauhid, ya. Bahwasanya semua bentuk pengagungan itu, makhluk itu atau kita, ya kan, harusnya itu mengarahkannya kepada Allah. Sampai pun pada bentuk ucapan yang mengandung apa? Pengagungan. Seperti apa? Sumpah. Makanya sumpah itu nggak boleh kepada selain Allah, demi sesuatu selain Allah, gitu ya, nggak boleh. Hanya bolehnya dengan demi Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, karena itu mengandung pengagungan. Baik. Wa ta'zimu wal ijlal, demikian pula penghormatan, pemuliaan, ini merupakan ibadah juga. Wal khasyah, rasa takut yang disertai dengan pengagungan dan didasari oleh ilmu. Wad du'a, doa. War roja, harapan. Wal inabah, yaitu senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Wat tawakkul, bertawakal. Wal istighatsah, minta keselamatan dari suatu bencana. Wa ghayatul dzulli ma ghayatul hubbi, dan puncak kerendahan yang disertai dengan puncak kecintaan. Ya, ini kalimat ini merupakan inti dari ibadah nih. Jadi ibadah seseorang itu pada hakikatnya adalah ini, puncak kerendahan yang disertai dengan apa? Puncak kecintaan. Puncak kerendahan diri kepada zat yang diibadahi dan kecintaan kepada zat yang diibadahi. Puncak kecintaan. Semakin memuncak, ya, dua hal tersebut, ya, rasa merendahnya semakin memuncak disertai dengan rasa cinta, maka semakin menghamba kepada zat yang diibadahi. Baik. Kullu dzalika, itu semua ini sebagai contoh-contoh ibadah, ya. Nanti insyaallah kita akan belajar lebih lanjut. Yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan ayyakuna lillahi wahdah. Secara akal, secara syariat, secara fitrah, itu semua wajib untuk diserahkan kepada Allah semata. Wa yamtani'u aqlan wa syar'an wa fitratan ayyakuna li ghairihi, dan terlarang sama sekali, ya kan, baik secara akal ataupun secara syariat ataupun secara fitrah, terlarang apa? Diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insyaallah jelas, ya. Jadi inilah tauhid uluhiyah yang dia sebenarnya menjadi ghayah, tujuan dari adanya tauhid rububiyah, ya kan? Maka jangan cuma berhenti di tauhid rububiyah. Kita harus terus melangkah sehingga kita memahami tauhid uluhiyah dan melaksanakan atau menegakkan tauhid uluhiyah tersebut. Maka kita buka lembaran-lembaran berikutnya. Nah, ini
Di sini ada bab tentang tauhid uluhiyah. Nah, di sini ya kita akan belajar insyaallah taala tentang inti dari agama kita. Tauhid apa? Uluhiyah. Nah, di sini kata penulis yatadammanu al-fusulat taliyah. Jadi ini kita ngaji kitab ya. Jadi setiap kitab ini kita baca satu persatu, nggak apa-apa ya. Ini menyenangkan sebenarnya ngaji kitab seperti ini. Jadi nggak nggak hanya sekedar menyampaikan tanpa tanpa panduan, tapi ada panduan kitab yang kita baca sehingga kita bisa memahami secara tertata ya, secara rapi, dan kalau kita mau merujuk kembali ada kitabnya, jadi mudah untuk kita ingat-ingat lagi. Nah, dan ini salah satu di antara istilahnya keutamaan ngaji kitab ya. Ngaji kitab tuh di antara keutamanya itu kita ngajinya terstruktur, tertata rapi gitu kan, dan mudah untuk merujuk kembali pada kitab yang ada ya. Dan diharapkan memang ngaji yang rutin itu ya seperti itu, bukan sekedar tematik ya kan. Walaupun kita tidak melarang tentang kajian tematik ya, dan itu kadang bagus untuk menyemangati, tetapi ketika kita ingin thalabul ilmi dengan lebih intensif lagi gitu kan, maka ngaji kitab itulah yang lebih bagus jadi pilihan gitu. Baik. Dan nggak mesti dibaca kitab-kitab seperti, maksudnya nggak mesti ditampilkan seperti saya seperti ini ya. Yang penting ada ustadznya tuh ngaji kitab, antum sebagai audiens mendengarkan dan memperhatikan, itu yang namanya ngaji kitab. Yang penting kitab ada panduan kitab tersendiri. Nah, baik. Di sini dalam pasal atau bab tentang tauhid uluhiyah, penulis memasukkan beberapa pasal berikut, yatadamman al-fusulat taliyah. Bab tentang tauhid uluhiyah ini mengandung beberapa pasal berikut ini. Jadi kita akan belajar apa saja di bab ini. Coba kita lihat. Pada pasal yang pertama, al-faslul awwal fi makna tauhidil uluhiyah, tentang makna tauhid uluhiyah. Walaupun tadi ya dan sebelumnya sudah kita singgung sedikit banyak tentang makna tauhid uluhiyah, tetapi nanti akan diperjelas lagi insyaallah taala. Wa annahu mawdu'u da'watir rusul. Ya, dan bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah tema utama dakwahnya para rasul. Rasul alaihi wassalatu wassalam itu diutus oleh Allah taala itu ternyata tujuannya itu ya untuk menegakkan tauhid uluhiyah ini. Makanya rasul yang pertama kali diutus itu adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Dan apa sebab beliau diutus? Karena sudah adanya kesyirikan. Ya, karena sudah adanya kesyirikan. Apakah sebelum itu belum ada kemaksiatan? Sudah ada kemaksiatan. Ya enggak? Ketika zaman anaknya Nabi Ibrahim, siapa itu? Yang saling bunuh, maksudnya yang salah satu yang membunuh yang lain itu Qabil sama Habil ya. Ini nama yang tidak ada dalam hadis yang sahih, tetapi sudah masyhur disebutkan namanya seperti ini, ya. Bukankah membunuh itu suatu kemaksiatan? Iya enggak? Iya. Tetapi kemaksiatan ini tidak menyebabkan Allah Ta'ala mengutus orang Rasul sampai akhirnya terjadi kesyirikan. Karena walaupun dia berbuat maksiat, orang ini ya kan yang masih dalam keturunan Nabi Adam masih beribadahnya masih kepada Allah saja. Belum ada yang beribadah kepada selain Allah. Walaupun dia bermaksiat. Paham ya? Walaupun dia bermaksiat, tetapi ibadah dia itu hanya kepada Allah saja. Sehingga belum ada tuntutan untuk diutusnya Rasul. Sampai akhirnya ketika kaum Nabi Nuh, kita katakan demikiannya, kaum Nabi Nuh, mereka itu menyembah patung-patung yang mereka buat, yang awalnya mereka buat patung tersebut untuk mengenang orang-orang soleh yang terdahulu, ya, yang kemudian akhirnya setan menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Maka barulah Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama untuk mengembalikan umat manusia dari kesyirikan itu menuju tauhid. Nah, sehingga tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tema utama para Rasul, tema utama dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga menjadi prioritas utama dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga apabila kita ini ikut bagian dalam dakwah, ya, maka harus kita fahami prioritas utama kita dalam dakwah itu
bukanlah hal yang lain, tetapi apa? Menegakkan tauhid uluhiyah ini. Ya. Yang lain tidak kita katakan tidak penting. Tidak kita katakan tidak penting. Itu semua penting selama itu bagian dari agama Islam. Tetapi poin yang paling penting dalam dakwah, prioritas paling utama dalam dakwah adalah apa? Menegakkan tauhid uluhiyah sebagaimana para rasul demikian melaksanakan. Jelas ya? Jangan sampai terbalik. Menganggap yang paling penting itu isu kenegaraan. Menganggap yang paling penting itu isu akhlak. Menganggap paling penting isu ekonomi. Sehingga itu saja yang terus digencar-gencarkan gitu kan. Dengan menyepelekan atau mengesampingkan masalah kesyirikan tauhid uluhiyah. Ini dakwah yang keliru. Dakwah yang apa? Yang keliru. Nah, maka kita belajar ini agar kita mengetahui nih, mana sih dakwah yang masih melanjutkan estafetnya dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ternyata dakwah yang apa? Memprioritaskan dalam masalah tauhid uluhiyah. Nanti kita pelajari insyaallah. Kemudian pada pasal yang kedua, al-faslu tsani, kita akan belajar tentang asy-syahadatan, dua kalimat syahadat yang kita semua sudah mengucapkannya walhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan belajar maknanya, arkanuhuma, rukun-rukunnya, syurutuhuma, syarat-syaratnya, muqtadahuma, konsekuensi dari kedua kalimat syahadat tersebut, wa nawaqiduhuma, dan pembatal-pembatalnya. Masya Allah, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 5 ya. 5 hal ini adalah perkara yang sangat penting sekali terkait dengan syahadat. Ya enggak? Maknanya kita harus tahu, rukunnya apa saja, syaratnya apa saja, konsekuensinya bagaimana, terus pembatalnya. Jangan lupa nih, harus dipelajari. Jangan sampai kita itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tapi ternyata masih aja melaksanakan pembatal syahadat tersebut tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari. Jangan sampai seperti itu. Maka kita harus belajar nih, pembatal dua kalimat syahadat itu apa. Ini yang sering diistilahkan oleh para ulama sebagai nawaqidul Islam. Pembatal apa? Pembatal keislaman. Nanti kita akan pelajari insyaallah taala. Kemudian pasal yang ketiga, al-faslu tsalits, kita akan juga belajar tentang at-tasyri', pembuatan syariat, at-tahlil, at-tahrim, terus haqqullah. Ini maksudnya at-tasyri' wa at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillah mungkin ya. Tapi nanti kita akan lihat di pasal tersebut. Akan menjelaskan tentang masalah hak pembuatan syariat. Siapakah yang berhak untuk menghalalkan, siapakah yang berhak untuk mengharamkan. Ternyata itu adalah haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ini nanti ada kaitannya dengan masalah syirik ketaatan. Ya, syirik yang menjangkiti orang-orang ahli kitab seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga Allah taala menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an tentang mereka, bahwasanya mereka itu telah menjadikan pendeta-pendeta dan ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta atau ahli ilmu di antara mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan tandingan ya selain Allah tabaraka wa taala. Arbaban min dunillah. Apa sebab Allah taala menyebutkan ayat ini? Karena mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ini mentaati pendeta-pendeta mereka ataupun ulama-ulama mereka dalam perkara yang disebutkan di sini, dalam tasyri', dalam tahlil tahrim. Allah menghalalkan sesuatu, pendetanya mengharamkannya, lalu mereka meyakini apa yang ditentukan oleh pendeta itu haram, padahal Allah menghalalkan. Jelasnya, pendeta mengharamkan, ikut-ikut mengharamkan. Pendeta menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, mereka ikut menghalalkan. Ya, seperti yang bisa kita lihat zaman sekarang. Di antara mereka menganggap khamr itu halal, babi itu halal, padahal Allah taala mengharamkannya, baik di zaman Nabi Muhammad SAW ataupun di zaman Nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, ya kan? Baik. Kemudian fasal yang keempat, al-faslur rabi', kita akan belajar fil ibadati, ma'naha, anwa'uha, syumuluha. Kita akan belajar tentang apa sih ibadah itu, hakikatnya itu apa, maknanya apa, ya kan? Kemudian macam-macam ibadah itu seperti apa saja yang termasuk ibadah, syumuluha, ini cakupan ibadah tersebut apa saja. Nanti kita akan pelajari insyaallah taala, karena dan ini penting ya,
mempelajari tentang ibadah ini penting. Kenapa? Karena hakikat dari tauhid uluhiyah adalah apa tadi? Mengarahkan atau memberikan perbuatan manusia yang disebut dengan ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita harus tahu ibadah, ya kan? Harus tahu apa? Ibadah. Agar kita tahu inilah yang harus kita arahkan hanya kepada Allah saja. Baik. Al-faslul khamis, pasal yang kelima, fi bayani mafahima khati'atin fi tahdidil ibadati. Ini penjelasan pemahaman-pemahaman yang salah, yang keliru di dalam memaknai ibadah, di dalam memaknai ibadah. Kat taqsiri fi madlulil ibadati awil ghuluwi fiha, seperti sikap meremehkan di dalam ibadah itu ataupun sikap melampaui batas di dalam ibadah. Nanti akan dijelaskan juga insyaallah taala. Dan yang ke-6, al-faslus sadis fi bayani rakaizil ubudiyyati sahihati. Penjelasan tentang rakaiz, pusat atau apa ya? Center itu pusatnya. Poros ya, atau yang menjadi inti dari apa? Ubudiyah, penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu disebutkan di sini adalah al-hubbu wal khaufu wal khudu'u war raja, yaitu rasa cinta, kemudian rasa takut, kemudian al-khudu', ketundukan, dan ar-raja, harapan. Ya, nanti kita akan pelajari tentang apa sih yang menjadi poros dari ibadah ataupun ubudiyah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 5 menit. 1 menit. Ya. Baik, kalau begitu mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Jadi kita selesai alhamdulillah dari bab yang pertama. Nanti kita akan beralih kepada bab yang kedua tentang tauhid uluhiyah, dan ini pas ya insyaallah. Nanti kita akan mulai pada pasal yang pertama di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan juga keistiqomahan kepada kita semua. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.